Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Yudi Pratama. Dan saya Muhammad Diki Wahyu. Saya Adatma Yoga Pratama. Saya Aditya Rizaldi. Saya Jimli Jusogio. Dan saya Ismiralda. Saya Fitriandi Badarudin. Baiklah, di sini kami ingin membahas mengenai isu-isu nasional dan global ideologi di bidang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian dari isu kewarganegaraan dalam konteks nasional. Nah, selanjutnya dalam konteks nasional isu kewarganegaraan cukupannya berkaitan dengan sejarah teritorial. Secara garis besar akan meliputi isu-isu yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan, keamanan, dan agama dalam NKRI. Ideologi Indonesia telah lama dimartini isu-isu yang terdampak pada rasa kekhawatiran, keberadaan, dan kasus totalitas Indonesia kita, yaitu Pancasila, yang akan memicu strategi bangsa, contohnya di gerakan pembentuk khilafah di Indonesia. Pertahanan seperti adalah suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecahan global. Bangsa seperti separatisme politisi adalah suatu gerakan untuk mendapat kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari suatu sama lain atau suatu negara lain. Persoalan ekonomi akan memiliki efek negatif terhadap bidang politik dan budaya yang akan melahirkan diskriminasi maupun marginalisasi. Polemik margin ekonomi warga dalam konsep kewarganegaraan akan memicu rendahnya egality atau perasaan atas kedudukan yang sama atau persamaan yang berkaitan erat dengan civic virtue atau kebajikan warga negara. Tentu dalam kontekstual, civic ini kontradiktif dan perlu adanya reaktualisasi konsep pembelajaran ekonomi civic yang lebih digalakkan di sekolah-sekolah. Dalam konteks civic education, bahwa ekonomi civic selain mengutamakan unsur keterampilan warga negara untuk cerdas bersikap dalam menentukan masa depannya dan sumbangsinya pada negara dan bangsanya, juga harus mempertimbangkan sisi prinsip hidup yang saling menghormati. Dampak globalisasi pada ideologi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks yang tampak dalam karya sosial. Secara istilah, deskriptif diistilahkan sebagai cara berpikir, sistem kepercayaan, praktik simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial. Konsepsi ini untuk memisahkan antara jenis-jenis tindakan dan ideologi tersebut. Sedangkan istilah ideologi secara kritis menunjukkan bahwa ideologi secara mendasar berhubungan dengan proses pembenaran hubungan kekuasaan yang tidak simetris dan berhubungan dengan pembenaran sebuah definisi penggunaan. Istilah ini mengandung konotasi negatif ideologi sebagai sebuah alat kekuasaan untuk mendukung hegemoni kekuasaan tersebut dengan adanya era globalisasi. Ideologi secara praktis semakin kabur karena aktor Indonesia saling mempengaruhi dan menanamkan hegemonisme. Era globalisasi telah menyatukan dimensi-dimensi kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, keamanan, budaya maupun lingkungan hidup melalui proses-proses integrasi, kesaling hubungan dan ketergantungan. Oleh karenanya, persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak hanya semakin kompleks, melainkan melintas batas-batas nasional, transnasional, dan konsekuensinya sangat mempengaruhi dan menimbulkan dampak yang tidak dapat dihindari bagi seluruh warga dunia. Kecenderungan itu terjadi baik karena alasan normatif maupun ekonomi. Banyak negara yang terlalu kuat menindas negara-negara tetangga, bahkan warganya sendiri. Pada saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi global cenderung mengikis otonomi negara bangsa dan menimbulkan
ketimpangan. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 4. Itulah hasil kerja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.